Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilman Mufidah Gustadia, saya dari kelas Biologi C, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi ketentuan puasa wajib dan sunnah dalam ilmu fikih. Ibadah-ibadah di dalam Islam bervariasi bentuknya. Ibadah-ibadah tersebut ada yang berupa perkataan seperti doa, zikir, berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajarkan kebenaran kepada orang yang tidak mengetahui kebenaran tersebut, memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat, dan lain-lain yang semakna dengan itu semua. Ada lagi yang berupa perbuatan seperti sholat 5 waktu, haji dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berzakat. Sementara itu, ada pula ibadah yang bukan berupa perkataan atau perbuatan, melainkan hanya menahan diri dari nafsu yang disebut dengan puasa. Ibadah puasa masuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Karena masuk ke dalam rukun Islam, puasa wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dengan syarat sah dan syarat wajib yang jelas tentunya. Namun, pada kenyataannya, masih banyak umat muslim yang tidak ingin melakukan ibadah puasa dan bahkan menganggap remeh perintah puasa itu sendiri. Alasannya bermacam-macam. Ada yang beralasan karena tidak bisa menahan lapar, tidak bisa menahan haus, tidak bisa menahan nafsu, atau bahkan menganggap dalil-dalil yang memerintahkan puasa itu tidak benar. Hal ini sangat disayangkan. Alasan-alasan tersebut menandakan bahwa mereka belum menemukan manfaat dan hikmah dari menjalankan puasa itu sendiri. Sementara itu, banyak juga umat muslim yang menjalankan puasa, tetapi tidak menjalankannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka tidak mengetahui kapan diwajibkan dan diperbolehkannya berpuasa. Apa saja yang membatalkan puasa dan situasi apa saja yang membolehkan mereka untuk tidak berpuasa. Pada akhirnya, mereka hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja dari puasa mereka tersebut. Sangatlah rugi bagi kita jika puasa kita tidak menghasilkan ketentraman hati dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan dan menjelaskan kepada penonton semua mengenai ketentuan puasa wajib dan sunnah berdasarkan ilmu fikih. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Puasa dalam bahasa Arab yaitu saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti makan, minum, nafsu, menahan bicara yang tidak baik, menahan untuk tidak melakukan hal yang batil, dan sebagainya. Menurut istilah, puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya selama 1 hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat yang telah ditentukan. Syam berasal dari kata syama yang artinya amsaka, atau menahan. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa puasa atau syam adalah kegiatan menahan diri dari sesuatu yang khusus seperti makanan, minuman, nafsu, berkata yang tidak baik, berbuat yang tidak baik, serta berhubungan badan dan dilakukan dengan niat puasa serta terikat dengan syarat sah dan wajibnya. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat wajib berpuasa. Perkara-perkara ini adalah syarat-syarat yang ditentukan dan wajib dilakukan jika ingin melakukan ibadah puasa. Yaitu yang pertama perkaranya adalah beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mampu mengerjakan puasa. Yang selanjutnya ialah syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat ini adalah hal yang harus dilakukan agar puasanya menjadi sah. Yaitu yang pertama adalah beragama Islam, tamyiz, atau artinya orang-orang atau anak-anak yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, suci dari haid dan nifas, serta tidak melakukan puasa pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dan selanjutnya adalah rukun-rukun puasa. Rukun puasa ialah ketentuan yang harus dipenuhi ketika ingin menjalankan puasa. Ketika salah satu rukun itu tidak dijalani, maka puasanya akan menjadi tidak sah dan tidak diterima. Rukun-rukun puasa itu hanya ada 2, yaitu niat dan menahan diri. Jika salah satu dari rukun ini tidak dijalankan, maka puasanya tidak akan diterima. Yang selanjutnya ialah orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena alasan-alasan tertentu. Seperti yang pertama adalah anak kecil yang belum balik, musafir atau orang yang berpergian jauh, yang ketiga orang yang sakit, yang keempat wanita yang sedang hamil,
Yang kelima, wanita yang sedang menyusui. Lalu yang keenam, orang yang sudah sangat tua. Orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ini ketika bulan Ramadan tetap harus mengganti puasanya di hari lain atau di bulan yang lain. Kecuali untuk orang yang sudah sangat tua, dia boleh membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin, jika sudah tidak mampu untuk menjalankan puasa. Ditinjau dari hukumnya, puasa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Pada pembahasan selanjutnya ini, akan dijelaskan lebih dalam lagi mengenai hanya 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib yang pertama, ialah yang paling dikenal di masyarakat kebanyakan, yaitu puasa Ramadan. Puasa ini rutin dilakukan selama 1 bulan pada bulan Ramadan setiap tahunnya. Puasa ini diwajibkan berdasarkan keterangan yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang bunyinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Lalu puasa wajib yang kedua ialah puasa qada. Puasa qada merupakan puasa pengganti bagi orang yang batal puasanya di bulan Ramadan. Batalnya orang-orang di sini adalah karena faktor yang tidak disengaja, contohnya seperti batal karena sakit, menempuh perjalanan yang jauh, mengeluarkan mani secara tidak sengaja, mengeluarkan darah haid, serta uzur. Maka dari itu, orang-orang yang batal ini wajib hukumnya untuk mengganti puasanya di hari lain yang tentunya bukan pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya ialah puasa kafarat. Puasa kafarat merupakan puasa pengganti bagi orang yang batal puasanya di bulan Ramadan. Perbedaannya dengan puasa qada adalah kalau pengganti puasa kafarat adalah puasa ganti yang alasan yang membatalkan puasa orang tersebut secara sengaja. Contohnya seperti memasukkan suatu benda ke dalam rongga badan, muntah dengan sengaja, melakukan wati atau bersetubuh pada faraj dan dubur dengan sengaja, serta mengetahui haramnya tetapi masih tetap dilakukan. Maka dari itu, orang-orang yang batal dari berbagai macam faktor tersebut wajib hukumnya untuk mengganti puasa mereka pada hari lain dan tentunya bukan pada bulan Ramadan. Dan puasa wajib yang terakhir ialah puasa nazar atau puasa janji. Puasa nazar ialah puasa yang diwajibkan kepada diri sendiri jika memenuhi suatu nazar atau janji. Misalnya, Santi berjanji akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut jika nilai ujiannya mencapai target yang telah ditetapkannya. Maka dari itu, ia wajib mengerjakan puasa tersebut jika nilainya mencapai targetnya. Seperti itulah yang disebut dengan puasa nazar. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Yang selanjutnya ialah macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama ialah puasa Senin Kamis. Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa pada kedua hari tersebut karena hari-hari tersebut memiliki keistimewaan. Keistimewaan itu diantaranya adalah pada hari tersebut amal manusia dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hari Senin juga merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari tersebut juga merupakan hari diangkatnya Muhammad menjadi nabi serta permulaan diturunkannya Al-Qur'an. Puasa sunnah yang kedua ialah puasa Syawal. Orang yang melakukan puasa selama 6 hari pada bulan ini akan mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun. Melanjutkan puasa selama 6 hari di bulan Syawal usai Ramadan memang akan diganjar dengan pahala yang sangat besar. Hal ini terjadi karena bulan Syawal merupakan bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan kembali ke fitrah, serta bulan peningkatan kualitas ibadah kita. Bulan Syawal memiliki keistimewaan dan keutamaan yang berlimpah, sehingga wajarlah jika kita melaksanakan ibadah pada bulan yang mulia tersebut. Pahala akan selalu mendatangi kita, insya Allah. Puasa yang ketiga ialah puasa Arafah. Puasa Arafah merupakan puasa sunnah yang bertepatan dengan kegiatan wukuf jemaah haji di Arafah. Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Orang yang tidak menunaikan haji disunahkan untuk berpuasa Arafah. Keutamaan puasa ini adalah menghapuskan dosa orang yang mengerjakannya selama 2 tahun.
yaitu 1 tahun sebelum puasa dan 1 tahun setelah puasa. Puasa sunnah yang keempat ialah puasa Taswa Asyura. Puasa ini dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Taswa dalam bahasa Arab adalah 9 dan Asyura dalam bahasa Arab adalah 10. Puasa Asyura merupakan puasa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum puasa Ramadan disyariatkan di dalam Islam. Oleh karena itu, bulan ini juga menjadi bulan yang utama selain bulan Ramadan. Selain itu, puasa Asyura juga termasuk ke dalam puasa yang umumnya paling panjang dibandingkan dengan puasa-puasa yang lain dalam Islam. Hal itu disebabkan puasa Asyura adalah warisan dari umat terdahulu dan praktik puasa ini juga telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah. Tanggal 9 dan 10 menjadi waktu yang utama dalam mengerjakan puasa ini di bulan Ramadan sebab telah tercantum di dalam hadis yang berbunyi, sungguh seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Hadis riwayat Muslim. Keutamaannya yang lain ialah berpuasa pada tanggal 10 dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu bagi yang mengerjakannya. Puasa sunnah yang kelima ialah puasa Nabi Daud alaihissalam. Cara melakukan puasa ini ialah dengan mengerjakan puasa secara berselang-seling. Sehari berpuasa dan sehari berikutnya tidak. Akan seterusnya seperti itu. Sehingga puasa ini dikenal dengan puasa Daud. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa seperti Nabi Daud alaihissalam. Dengan ini telah jelas bahwa tata cara puasa seperti ini mendapatkan persetujuan dari Rasulullah SAW dan telah menjadi sunnahnya. Puasa ini memiliki manfaat dan keutamaan yang besar terhadap jasmani dan rohani kita. Jika kita menjalankannya dengan ikhlas, manfaat dan keutamaan tersebut akan mengalir secara tanpa sadar pada diri kita sendiri. Puasa ini tercantum pada hadis yang berbunyi, sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan sebaik-baiknya puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dahulu tidur di pertengahan malam dan beliau sholat di sepertiga malamnya, dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Puasa sunnah yang keenam atau yang terakhir ialah puasa Sya'ban. Dianjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban sebab bulan ini memiliki keistimewaan yang berlimpah. Di bulan ini terjadi peperangan Bani Mustalik dan kemenangan berpihak kepada Islam. Selain itu, bulan Sya'ban juga merupakan bulan ketika amalan-amalan kita diangkat untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tertulis pada hadis yang berbunyi, aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak melihat Tuhan berpuasa pada 1 bulan dari beberapa bulan seperti puasa Tuhan dari bulan Sya'ban. Lalu beliau bersabda, itu adalah bulan yang dilupakan oleh manusia antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan amalan kita diangkat dihadapkan kepada Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, aku senang jika amalku diangkat sedang aku berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan berpuasa menurut keempat mazhab dalam ilmu fikih. Pengertian mazhab itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama tentang hukum suatu perkara, baik dalam urusan agama, masalah ibadah, maupun permasalahan yang lainnya. Ada banyak mazhab dalam perkembangannya, namun ada 4 mazhab yang paling utama, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Dalam keilmuan tentang berpuasa, 4 mazhab tersebut juga memiliki pendapatnya masing-masing mengenai syarat-syarat dan rukun-rukun berpuasa itu sendiri. Sebagian besar keempat mazhab tersebut memiliki pendapat yang sama mengenai syarat sah puasa. Berikut syarat sah berpuasa menurut keempat mazhab yang poin-poinnya merujuk kepada makna yang sama. Berikut ini adalah syarat-syarat sah puasa menurut keempat mazhab. Yang bisa dilihat di sini ialah bahwa hampir semua sama. Dan dirangkum menjadi syarat sah puasa yang kita lihat di slide awal tadi. Mazhab Hanafi, menurut mazhab Hanafi, syarat sah puasa ialah yang pertama niat,
Lalu yang kedua, bebas dari perkara yang menafikan puasa, haid, dan nifas. Dan yang ketiga, bebas dari perkara yang membatalkannya. Syarat sah puasa menurut mazhab Maliki ialah yang pertama niat, suci dari haid dan nifas, beragama Islam, waktu yang boleh untuk diisi dengan berpuasa, dan yang terakhir berakal. Syarat sah puasa menurut mazhab Syafi'i yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas pada keseluruhan siang, dan yang terakhir niat. Syarat sah puasa mengenai mazhab Hambali yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua niat, yang ketiga suci dari haid dan nifas. Namun, meskipun demikian, keempat mazhab tersebut mempunyai perbedaan pendapat dalam hal tertentu, dan pada zaman sekarang pun masih terus diperbincangkan oleh para ulama agar ditemukan titik temunya. Dari sekian banyak hal yang terdapat perbedaan pendapatnya, penulis akan menjelaskan secara spesifik mengenai perbedaan pendapat keempat mazhab dalam hal niat berpuasa. Ini adalah pengertian dari niat itu sendiri. Niat berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan antara satu ibadah dengan adat kebiasaan. Di samping itu, niat juga berfungsi untuk membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Para ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah atau rukun ibadah. Puasa termasuk ke dalam salah satu ibadah tersebut. Artinya, sebuah ibadah tidak dianggap sah apabila tidak disertai dengan niat. Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkara niat ini. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaan pendapat keempat mazhab dalam ketentuan niat berpuasa. Terkait niat puasa, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai waktu niatnya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, serta pengikutnya yang lain, niat puasa harus dilakukan di malam hari, yaitu antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jika dilaksanakan di luar waktu tersebut, hukumnya tidak sah. Akibatnya puasanya pun juga tidak akan sah. Mereka berpegangan pada hadis riwayat Hafsah yang berbunyi, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Baihaqi dan Daruqutni. Di samping hadis, mereka juga berpedoman kepada kias atau analogi. Mereka mengkiaskan puasa Ramadan dengan puasa nazar, kafarat, dan qadha. Jika niat puasa nazar, kafarat, dan qadha dilakukan di malam hari, begitu juga dengan puasa Ramadan. Sementara itu, Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa niat puasa dapat dilakukan mulai terbenamnya matahari sampai pertengahan siang. Artinya tidak diwajibkan untuk berniat di malam hari. Mereka berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu. Sedang kamu beriktikaf dalam masjid, itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Pada ayat tersebut, Allah memperbolehkan kaum mukmin untuk makan, minum, dan bersenggama pada malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Lalu setelah terbit fajar, Allah memerintahkannya berpuasa dan dimulai dengan niat terlebih dahulu. Dengan demikian, niat puasa tersebut menjadi setelah terbit fajar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa niat puasa boleh dilakukan setelah terbit fajar dan tidak harus di malam hari. Lalu masalah lain yang ada pada ketentuan niat berpuasa ini adalah hukum memperbaharui niat puasa Ramadan. Para ulama memiliki perbedaan pendapat soal ini. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mewajibkan untuk memperbaharui niat puasa Ramadan setiap harinya.
Mereka berpendapat bahwa hari-hari dalam 1 bulan Ramadan tersebut bersifat independen dan berjalan sendiri-sendiri. Batalnya 1 hari puasa tidak akan mempengaruhi pada batalnya hari yang lain. Oleh karena itu, setiap akan memasuki hari baru, wajib memperbaharui niat. Sementara itu, Imam Maliki dan para pengikutnya tidak mensyaratkan pengulangan niat setiap harinya. Bagi mereka, niat puasa cukup dilakukan di malam hari pertama bulan Ramadan. Mereka berpendapat bahwa puasa Ramadan wajib dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga hukumnya akan sama seperti satu ibadah. Satu ibadah hanya membutuhkan 1 niat. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini penonton semua akan mendapatkan ilmu mengenai ketentuan berpuasa wajib dan sunnah menurut keempat mazhab dalam ilmu fikih. Saya meminta maaf atas segala kesalahan ketika saya berpresentasi atau ketika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.